Diana Wenda dengan NIM belakang 013. Aku Linta aku dengan NIM belakang 015. Aku Sakti Bustaratri dengan NIM belakang 068. Aku Asmawara Putri dengan NIM belakang 125. Saya Sangrelia Syahira dengan NIM belakang 144. Aku Raisa Eka Ramadhani dengan NIM belakang 166. Proyeksi timbuhan sampah plastik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan selama 1 dekade terakhir. Pada tahun 2017, timbulan sampah plastik nasional mencapai sekitar 9,2 juta ton yang setara dengan 13,98% dari total volume timbulan sampah nasional. Proyeksi ini menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik akan terus meningkat hingga tahun 2025 dengan perkiraan mencapai 9,9 juta ton, tetap berkontribusi sekitar 13,98% dari total volume sampah nasional. Indonesia sering menjadi sorotan sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia dan memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah plastiknya. Data dari United Nations Environment Programme atau UNEP memperingatkan bahwa sampah plastik yang mencemari ekosistem laut berpotensi meningkat hampir 3 kali lipat pada tahun 2040 jika tidak ada langkah serius untuk mengurangi polusi tersebut. Pada tahun 2016, jumlah polusi plastik yang masuk ke laut diperkirakan mencapai 9-14 juta ton yang diprediksi akan melonjak menjadi 23-27 juta ton pada tahun 2040. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan P3 KLHK, Rosa Vivian Ratnawati dalam konferensi pers Hari Peduli Sampah Nasional. Hal ini menggarisbawahi urgensi bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, menerapkan ekonomi sirkular, dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta kolaborasi lintas sektor demi menanggulangi masalah polusi plastik yang serius ini. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan tindakan konkret mulai dari pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, peningkatan kapasitas dan teknologi daur ulang, hingga regulasi yang ketat untuk mengendalikan produksi dan pengelolaan limbah plastik agar Indonesia dapat mewujudkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di masa depan. Permasalahan sampah plastik yang menumpuk di Indonesia tidak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga menandakan bahwa sistem ekonomi kita masih bersifat linear, yaitu berpola ambil, gunakan, dan buang. Menurut Ellen MacArthur Foundation tahun 2013, ekonomi sirkular adalah sistem industri yang bersifat restoratif dan regeneratif, di mana setiap produk dan material dirancang agar dapat terus digunakan dan memiliki nilai sepanjang siklus hidupnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kircher, Reich, dan Hacker tahun 2017 yang menyatakan bahwa ekonomi sirkular menggantikan konsep akhir masa pakai atau biasa disebut end of life dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan recover dalam proses produksi hingga konsumsi. Dalam konteks sampah plastik, ekonomi sirkular berarti menciptakan sistem yang mampu mengurangi limbah plastik sekaligus memanfaatkannya kembali menjadi sumber daya baru. Ada 5 prinsip utama ekonomi sirkular yang relevan untuk isu ini, yaitu reduce, reuse, recycle, recover, dan redesign. Reduce berarti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai sejak awal, seperti membawa tas belanja sendiri atau menggunakan produk isi ulang. Reuse artinya menggunakan kembali wadah atau kemasan yang masih layak pakai. Recycle dilakukan dengan mendaur ulang plastik menjadi bahan baku baru, misalnya botol bekas yang diubah menjadi botol baru. Recover mengubah plastik yang tidak bisa didaur ulang menjadi energi seperti bahan bakar di fasilitas RDF. Dan redesign berarti merancang ulang produk agar ramah lingkungan dan mudah didaur ulang. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2021, penerapan ekonomi sirkular di Indonesia
menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan sampah nasional. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi timbulan sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui industri daur ulang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, kita tidak hanya mengelola sampah plastik, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih berkelanjutan, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai akhir dari siklus, melainkan sebagai sumber daya yang bisa terus bernilai bagi lingkungan dan masyarakat. Penyelesaian dilakukan untuk menangani timbulan sampah sekitar 12 juta ton per tahun yang melibatkan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama ada penerapan kebijakan dan regulasi. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan IPR sejak 2025, di mana produsen bertanggung jawab penuh atas pengelolaan limbah produk plastik yang mereka hasilkan hingga tahap akhir pengolahan. Target pengolahan sampah terintegrasi diharapkan mencapai pada tahun 2029. Larangan penggunaan plastik sekali pakai diperketat di beberapa daerah dan sektor guna mengurangi timbulan sampah. Yang kedua, ada pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Peningkatan kapasitas tempat pemopresan sampah terpadu dan tempat pembuangan air dengan metode pengelolaan yang ramah lingkungan, menggantikan sistem open dumping yang masih banyak digunakan. Pengembangan fasilitas daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah plastik menjadi produk bernilai tambah. Yang ketiga, ada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah yang benar, penguatan gerakan masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya, dan pengembangan sistem pengumpulan sampah berbasis komunitas. Yang keempat ada kolaborasi lintas sektor, kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, LSM, dan masyarakat untuk mendorong inovasi pengelolaan sampah. Pendanaan dan dukungan teknologi untuk solusi pengelolaan sampah plastik yang efektif dan efisien. Meski sudah ada beberapa upaya, tingkat pengelolaan sampah plastik di Indonesia sampai saat ini baru sekitar 39%, sehingga masih dibutuhkan langkah lebih intensif dan berkelanjutan agar permasalahan timbulan sampah plastik terus meningkat dapat tertangani dengan baik dan mencegah pencemaran lingkungan, khususnya ekosistem laut yang sangat rentan terhadap polusi plastik. Permasalahan meningkatnya timbulan sampah plastik di Indonesia menunjukkan bahwa negara tersebut sedang mengalami krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Fakta bahwa produksi dan pembuangan sampah plastik terus meningkat setiap tahun menandakan bahwa kebijakan dan kesadaran masyarakat masih belum berjalan seimbang, meskipun sudah ada berbagai kampanye seperti pengurangan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Realitanya, penerapan di lapangan masih sangat terbatas. Masyarakat masih cenderung memilih penggunaan plastik karena dianggap praktis dan murah. Sementara, sistem daur ulang di Indonesia belum memadai untuk menampung volume sampah yang terus bertambah. Selain itu, kondisi ini memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang benar-benar terintegrasi dari hulu ke hilir. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah plastik modern, sehingga sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir atau mencemari laut. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, terutama biota laut yang sering menjadi korban akibat pencemaran plastik. Jika situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan saja yang rusak, tetapi juga ketahanan pangan, pariwisata, dan kualitas hidup masyarakat akan ikut terancam. Masalah ini juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Pemerintah sebenarnya telah memiliki kebijakan pengelolaan sampah, namun penegakannya masih kurang. Banyak produsen plastik tidak bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan. Padahal, Indonesia sudah seharusnya mencontoh negara-negara maju yang menerapkan Extended Producer Responsibility, yaitu tanggung jawab produsen dalam mengelola kembali limbah produknya. Pertama, dari sisi lingkungan, plastik merupakan bahan yang sangat sulit terurai. Sekalinya dibuang, plastik bisa bertahan hingga ratusan tahun dan menimbulkan dampak panjang bagi tanah, air, dan ekosistem laut. Jika tidak ada upaya serius, peningkatan timbulan sampah plastik akan memperparah krisis ekologis dan mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dan peningkatan kapasitas daur ulang menjadi keharusan, bukan pilihan. Yang kedua,
Dari sisi ekonomi, penanganan sampah plastik sebenarnya bisa menjadi peluang besar bila dikelola dengan sistem ekonomi sirkular. Limbah plastik dapat didaur ulang menjadi bahan baku industri, membuka lapangan pekerjaan, dan menghasilkan nilai ekonomi yang baru. Namun, hal ini hanya bisa terwujud jika pemerintah memberikan dukungan nyata seperti insentif bagi pelaku usaha daur ulang, serta mengembangkan industri pengelolaan sampah yang modern dan terstandar. Yang ketiga, dari sisi sosial, edukasi masyarakat memegang peranan penting. Tanpa kesadaran kolektif, semua kebijakan pemerintahan akan sulit berhasil. Masyarakat perlu dibiasakan memilah sampah sejak dari rumah, membawa wadah sendiri saat berbelanja, dan menghindari produk plastik sekali pakai. Upaya kecil seperti ini, jika dilakukan bersama, dapat membawa perubahan yang besar. Dan yang keempat, dari sisi kebijakan dan tata kelola, pemerintah harus memperkuat regulasi dengan pengawasan yang lebih tegas terhadap produsen dan distributor plastik. Kebijakan seperti larangan plastik sekali pakai, sistem denda bagi pelanggar, serta penerapan prinsip tanggung jawab produsen perlu benar-benar dijalankan, bukan hanya sekedar wacana. Dan yang terakhir, jika di Indonesia ingin mencapai lingkungan yang bersih dan sehat di masa depan, maka perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Masalah ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi menyangkut masa depan bumi, kesehatan manusia, dan keberlanjutan ekonomi. Salah satu contoh nyata penerapan ekonomi sirkular dalam penanganan sampah plastik di Yogyakarta adalah program Jogja Life Cycle yang dijalankan oleh Forum Bank Sampah Giwang Bersih yang bekerja sama dengan Rumah Zakat di Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo. Program ini berupaya merespon meningkatnya sampah plastik dengan mengubahnya menjadi produk yang bernilai ekonomi. Sampah plastik seperti botol minuman, wadah kosmetik, dan tutup botol dikumpulkan melalui jaringan bank sampah, kemudian dibersihkan, dilelehkan, dan dicetak ulang menjadi lembaran plastik padat. Lembaran tersebut selanjutnya diolah menjadi meja, kursi, tatakan gelas, dan berbagai kerajinan rumah tangga. Produk-produk ini bahkan telah dipasarkan hingga wilayah Jabodetabek dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah kota Yogyakarta karena mampu menekan sampah sekaligus membuka peluang usaha baru. Inisiatif ini mencerminkan penerapan prinsip reuse, recycle, dan redesign dalam konsep ekonomi sirkular sebagaimana dijelaskan oleh Ellen MacArthur Foundation pada tahun 2013 dan Kircher et al. Tahun 2017. Limbah plastik tidak diperlakukan sebagai material sisa, tetapi sebagai sumber daya yang dapat diolah berulang dalam siklus produksi. Hal ini selaras dengan Strategi Nasional KLHK tahun 2021 yang mendorong pendekatan ekonomi sirkular untuk menekan timbulan sampah sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di tingkat komunitas. Dampak program Jogja Life Cycle terlihat pada beberapa aspek. Secara ekonomi, warga memperoleh penghasilan tambahan dari kegiatan daur ulang dan produksi kerajinan. Secara sosial, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan dan pengurangan plastik semakin meningkat. Secara lingkungan, volume sampah plastik yang masuk ke TPA Giwangan pun juga berkurang. Meski masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan alat produksi, pasokan bahan baku yang fluktuatif, serta perluasan akses pasar, program ini menunjukkan bahwa solusi pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi dapat tumbuh dari kreativitas dan kemandirian komunitas. Inilah wujud nyata dari ekonomi sirkular, sistem yang mendorong pemanfaatan kembali sumber daya secara berkelanjutan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.